Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas individu saya dengan tema pengendalian sistem dan pengembangan SIA dengan dosen pengempu Hasan Astari Saputra SPD MM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Duta Francisco dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia Kota Bumi. Program studi saya adalah Sistem Informasi dengan NPM 22071032. Kelas saya adalah 22 SI 01 PG. Untuk studi kasus yang pertama, latar belakang PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat elektronik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan akibat kehilangan barang, kesalahan pencatatan transaksi, dan penipuan internal. Manajemen memutuskan untuk memperkuat sistem informasi pengendalian internal mereka. Selanjutnya ada soal. Yang pertama adalah identifikasi dan analisis setidaknya 3 risiko yang dihadapi PT Maju Jaya terkait dengan pengendalian internal. Yang kedua, ada usulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Yang terakhir ada jelaskan bagaimana penerapan teknologi informasi dapat mendukung pengendalian internal PT Maju Jaya. Selanjutnya ada pembahasan untuk soal nomor 1, resiko yang dihadapi. Kehilangan barang. Barang yang tidak tercatat dengan baik dapat mengakibatkan kehilangan atau penyalahgunaan aset. Misalnya, kurangnya pengawasan di gudang dapat menyebabkan pencurian. Selanjutnya ada kesalahan pencatatan transaksi. Tanpa pengendalian yang tepat, kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan dapat terjadi yang akan mengganggu laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada penipuan internal. Karyawan dengan akses tidak terbatas terhadap sistem dan proses dapat melakukan penipuan seperti penggelapan dana atau manipulasi data. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 2 adalah langkah-langkah perbaikan. Yang pertama adalah implementasi kebijakan pengendalian internal yang kuat. Membuat dan mendokumentasi kebijakan dan prosedur yang jelas untuk setiap departemen. Selanjutnya ada pemisahan tugas. Memastikan bahwa tidak ada individu yang mengontrol penuh atas transaksi keuangan. Misalnya, pemisahan antara orang yang melakukan pembayaran dan yang melakukan pencatatan. Yang terakhir ada pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan tentang pentingnya pengendalian internal dan etika kerja kepada seluruh karyawan. Selanjutnya ada pembahasan nomor 3 atau yang terakhir adalah penerapan teknologi informasi. Yang pertama adalah sistem manajemen inventaris. Menggunakan software untuk mengelola stok barang secara real time sehingga dapat mengurangi kehilangan dan kesalahan. Selanjutnya ada otomatisasi pencatatan keuangan. Menggunakan software akuntansi untuk meminimalkan kesalahan manual dalam pencatatan transaksi. Yang terakhir ada audit dan monitoring digital. Mengimplementasikan sistem yang memungkinkan audit dan monitoring secara berkala, sehingga dapat mendeteksi anomali atau aktivitas yang mencurigakan lebih cepat. Untuk kesimpulan dari ketiga soal tersebut adalah memperkuat sistem pengendalian internal PT Maju Jaya melalui identifikasi risiko, pengembangan prosedur, dan penerapan teknologi informasi yang tepat dapat membantu perusahaan mencegah kerugian lebih lanjut, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat integrasi data. Selanjutnya adalah studi kasus kedua. PT Pak Mina Hasan Shop adalah perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat, dengan banyak cabang dan unit produksi di berbagai wilayah Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan PT Pak Mina Hasan Shop menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan dan operasional secara efisien. Sistem akuntansi yang digunakan masih bersifat manual dan terpisah-pisah, menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan, kesulitan dalam pelacakan transaksi, serta pengambilan keputusan yang kurang berdasarkan data yang akurat. Selanjutnya ada pembahasan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, PT Pak Mina Hasan memutuskan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi data antar departemen. Selanjutnya ada mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya lagi ada meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan,
Dan ada memberikan akses data keuangan dan operasional secara real time untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir ada meningkatkan pengendalian internal dan mempermudah proses audit. Maka dari itu ada beberapa tahap pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem, yang kedua ada perancangan sistem, yang ketiga ada pengembangan dan pengujian sistem, yang keempat ada implementasi dan pelatihan. Selanjutnya ada yang kelima atau yang terakhir evaluasi dan pemeliharaan. Selanjutnya ada beberapa fitur utama yang dikembangkan. Antara lain adalah integrasi antar modul dan keuangan. Selanjutnya ada pencatatan transaksi secara otomatis dan real time. Selanjutnya lagi ada laporan keuangan yang otomatis dan terstruktur. Lalu ada pengendalian internal dan audit trail. Yang terakhir ada integrasi dengan sistem manajemen lainnya. Untuk pembahasannya, efisiensi operasional meningkat. Dengan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, PT Pak Min Hasan Shop berhasil menghilangkan tumpang tindih pencatatan manual di berbagai departemen. Antara lain adalah pencatatan penyusunan laporan keuangan. Sistem yang otomatis dan terintegrasi memungkinkan penyusunan laporan keuangan lebih cepat. Selanjutnya ada akurasi data yang lebih tinggi. Sistem informasi akuntansi meminimalkan kesalahan pencatatan manual, seperti salah input data dan duplikasi transaksi. Lalu ada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data real time. Akses real time terhadap laporan keuangan dan operasional memungkinkan manajemen mengambil keputusan dan dengan cepat berdasarkan data yang akurat dan terkini. Selanjutnya ada pengendalian internal yang lebih kuat. Fitur audit trail membantu perusahaan meningkatkan pengendalian internal dan pencegahan pencurian. Yang terakhir ada manfaat pengembangan sistem informasi akuntansi. Ada 5. Yang pertama ada integrasi yang lebih baik. Sistem ini menyatukan data dari seluruh departemen ke dalam suatu platform, sehingga mempermudah konsolidasi dan pelaporan. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi dan akurasi. Dengan otomatisasi dan eliminasi pencatatan manual, sistem peningkatan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya ada akses real time untuk pengambilan keputusan. Manajemen kini memiliki akses real time terhadap data keuangan dan operasional yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang terakhir ada pengendalian internal yang lebih baik. Fitur audit trail membantu meningkatkan transparansi dan keamanan data serta mempermudah proses audit. Untuk kesimpulan PT Pak Min Hasan Shop, studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan sistem informasi akuntansi untuk mendukung pertumbuhan dan kompleksitas operasional perusahaan. Dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan real time. Pengembangan sistem yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif melalui efisiensi operasional dan kontrol yang lebih baik. Mungkin begitu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.